Manajer Timnas Indonesia, Soemarji bicara jujur soal adanya tudingan Shin Tae-yong punya buzzer untuk membuat namanya tetap harum. Kegagalan Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026 menjadi diskusi hangat di kalangan supporter. Beberapa supporter meminta kepada PSSI agar mengganti posisi Shin Tae-yong yang dinilai gagal menghadirkan trofi untuk Timnas Indonesia, padahal pelatih asal Korea Selatan tersebut telah menangani skuad Garuda sejak akhir 2019 lalu dan sudah memimpin di Piala AFF sebanyak 3 kali. Namun, belum ada trofi yang berhasil dipersembahkan oleh STY, sehingga mulai banyak supporter meragukan kapasitas melatihnya. Akan tetapi, banyak supporter yang menolak Shin Tae-yong untuk dipecat karena kontribusi besarnya untuk sepak bola Indonesia selama ini. Shin Tae-yong dinilai berhasil mengangkat level Timnas Indonesia hingga kini kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, memecat Shin Tae-yong bukan solusi bagi Timnas Indonesia yang sedang terpuruk karena gagal merengkuh gelar juara Piala AFF 2024. Perdebatan ini pun viral di media sosial hingga terjadi perang tagar antara Shin Tae-yong in dan out. Banyaknya orang yang membela Shin Tae-yong di media sosial membuatnya dituding menggunakan buzzer untuk membersihkan namanya agar tetap bersih. Soemarji yang juga menjadi ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengaku tidak bisa menjawab secara pasti apakah Shin Tae-yong memiliki buzzer atau tidak. ST punya buzzer dan saya tidak bisa menjawab, ujar Soemarji dikutip pada Rabu, 25 Desember 2024. Akan tetapi, Soemarji menyebut dirinya pernah bertanya apakah ada buzzer di baliknya agar ada orang yang tetap membelanya. Saya juga pernah tanya ke ST apakah betul punya buzzer. Dia bilang no, tidak punya. Sekarang yang bisa menilai masyarakat. Saya jawab apa adanya, ucapnya. Dia pun menegaskan, kritikan yang disampaikan oleh masyarakat atau pengamat bola kepada STY dan Timnas Indonesia merupakan hal lumrah. Pihaknya pun sangat terbuka dan tidak mempermasalahkan jika memang ada kritik yang ingin disampaikan. Bahkan, Soemarji pun kerap menyampaikan kritikan dari pengamat atau supporter langsung kepada Shin Tae-yong. Tentu itu semua kalau saya dengar, yang kira-kira kritik itu memang betul-betul untuk arah kebaikan, pasti akan saya sampaikan dan saya suruh mendengarkan dan laksanakan, tegasnya. Banyak yang menyebut bahwa AFF tidak mendukung keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 karena mafia. Hal itu setelah Timnas Indonesia harus gagal mencapai fase tersebut karena hanya meraih 4 poin di grup B. Timnas Indonesia terhenti di posisi ketiga grup, tertinggal 2 poin dari Filipina yang berhasil menempati posisi kedua dan lolos ke semifinal. Kegagalan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 menimbulkan kekecewaan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Beberapa pihak merasa bahwa ada faktor yang tidak adil dalam perjalanan Timnas Indonesia di turnamen ini. Baca juga, Jai Itzes masuk radar transfer Bologna usai tampil kokoh dan disiplin di Venezia, berpotensi tampil di Liga Champions. 1. Kecurigaan dan perdebatan mengenai mafia AFF. Meski Timnas Indonesia tampil dengan skuad muda U22, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk terhentinya langkah mereka di fase grup. Sebuah akun media sosial, Tebing Tinggi Video, menyampaikan sebuah teori yang menimbulkan perdebatan. Menurut akun tersebut, AFF diduga tidak ingin Timnas Indonesia yang diperkuat oleh pemain U22 lolos ke semifinal. Mereka beralasan bahwa jika Timnas Indonesia melaju jauh, maka kualitas turnamen bisa dianggap menurun karena seharusnya Piala AFF menjadi ajang bagi pemain senior untuk unjuk gigi. Akibatnya, beberapa kejadian kontroversial dalam pertandingan Timnas Indonesia dianggap sebagai bukti adanya perlakuan tidak adil.
Salah satunya adalah insiden kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand saat melawan Laos. Selain itu, dalam tayangan ulang, gol ketiga Laos terlihat sudah melewati garis sebelum masuk ke gawang yang dijaga oleh Dava Fasha, tetapi wasit tetap menghitungnya sebagai gol yang sah. Kontroversi semakin memuncak saat timnas Indonesia bertemu Filipina. Kapten Indonesia, Muhammad Ferrari, menerima kartu merah setelah dianggap menyikut wajah kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Namun, dalam tayangan ulang, tampak bahwa kontak yang terjadi sangat minimal, hanya mengenai dada, bukan wajah. Tak hanya itu, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan tersebut juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina akibat dugaan handsball yang dilakukan oleh Doni Tripamungkas di kotak penalti. Namun, dalam tayangan ulang, bola terlihat tidak menyentuh tangan pemain Persija Jakarta tersebut. Akibat keputusan-keputusan ini, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina melalui gol penalti. Jika pertandingan itu berakhir imbang, Indonesia dipastikan lolos ke semifinal. Akun tebing tinggi Vivideo pun menanggapi peristiwa tersebut. Memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja, bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun, lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti, tulisnya. Mereka juga menyebutkan bahwa di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal, karena bisa merusak citra mereka. 2. Dampak keputusan kontroversial bagi timnas Indonesia. Meski banyak yang mengkritik hasil tersebut, penting untuk diingat bahwa keputusan wasit adalah bagian dari dinamika sebuah turnamen sepak bola. Di sisi lain, banyak pihak yang berharap agar Piala AFF menjadi ajang yang lebih transparan dan adil bagi semua tim. Dengan hasil yang demikian, semakin jelas bahwa pengaruh faktor eksternal, seperti keputusan wasit, dapat memengaruhi jalannya turnamen dan hasil akhir bagi tim tertentu. Untuk kedepannya, diharapkan AFF dapat melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan wasit. Hal itu guna mencegah kecurigaan terhadap keputusan-keputusan yang berpotensi merugikan tim manapun, terutama bagi negara-negara yang memiliki harapan besar dalam turnamen ini. Meskipun Indonesia gagal lolos ke semifinal, perjalanan timnas Indonesia yang dihiasi dengan berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa potensi sepak bola Indonesia tetap perlu diperhitungkan di tingkat regional. Kedepannya, regenerasi pemain muda dan pembenahan dalam berbagai aspek teknis serta manajerial akan sangat menentukan agar kejadian serupa dapat dihindari.